Nah, pada sesi kedua ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa dan bagaimana front accounting itu. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada sesi pertama, jadi front accounting ini sebenarnya merupakan aplikasi yang berbasis web yang bisa kita akses dengan menggunakan web browser seperti yang saya gunakan ini, yaitu Mozilla Firefox. Nah, meskipun dapat diakses menggunakan web browser, namun database untuk aplikasi itu sendiri harus terlebih dahulu diinstal pada komputer server yang terpusat. Nah, untuk requirement dari instalasi front accounting ini bisa dilihat di website resmi mereka, yang mana di sini mereka mensyaratkan sebelum melakukan penginstalan setidaknya device harus memiliki web server. Nah, untuk yang saya gunakan kali ini adalah web server XAMPP, kemudian PHP yang sudah terinstall di dalam web server, kemudian MySQL server, dan Adobe Acrobat Reader. Tapi untuk yang terakhir ini sebenarnya opsional karena hanya digunakan untuk mendisplay atau untuk membaca laporan keuangan yang nantinya dihasilkan dari front accounting. Nah, kemudian kita akan mempelajari lebih dalam mengenai fitur-fitur yang terdapat di dalam front accounting ini. Sebelumnya kita login. Nah, pada saat nanti penginstalan front accounting ini, sebelumnya kita akan diarahkan untuk mengisi data-data dari perusahaan kita seperti nama, alamat, dan sebagainya, ataupun bahkan sampai dengan jenis perusahaan yang kita kelola, dan kemudian nantinya kita bisa langsung menggunakan aplikasi front accounting di web browser masing-masing. Nah, sekarang kita login. Nah, untuk tampilannya sendiri di sini ada beberapa menu utama seperti yang sudah dijelaskan di bagian sebelumnya. Di sini terdapat menu-menu seperti sales, purchase, items and inventory, manufacturing, fixed asset, dimensions, banking and general ledger, dan setup. Nah, aplikasi front accounting menyediakan 3 macam pilihan proses transaksi penjualan atau faktur yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk pilihan yang pertama yaitu dengan melakukan 4 langkah dimulai dari penawaran, order penjualan, pengiriman, sampai dengan terbit faktur penjualan. Pilihan yang kedua adalah dengan menggunakan 2 langkah, yaitu melalui pengiriman sampai dengan penerbitan faktur penjualan, dan yang terakhir yaitu dengan menggunakan 1 langkah, yaitu dengan langsung membuat faktur penjualan. Nah, untuk simulasi kali ini kita akan mencoba untuk melakukan proses transaksi penjualan menggunakan 4 langkah yang dimulai dari penawaran. Untuk penawaran ini, kita pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan mengisi bagian sales quotation entry. Nah, untuk fitur-fiturnya di sini ada berbagai macam, seperti dari nama customer, kemudian current creditnya, customer discount, pembayaran, tanggal penawaran, dan sampai dengan detail dari item yang hendak ditawarkan. Nah, kemudian kita akan coba untuk mengisi data customer. Di sini sebelumnya saya sudah setting untuk penambahan nama customer atau data-data customer, dan di sini kita pilih customernya Walabi. Kemudian kita bisa pilih paymentnya. Ada beberapa macam seperti cash only atau tenggatnya di tanggal 15 di bulan selanjutnya dan sebagainya. Di sini saya pilih cash only saja. Nah, kemudian untuk detail mengenai item yang hendak ditawarkan, di sini dari aplikasinya sudah menyediakan beberapa, tapi masih bisa kita ubah kembali sesuai dengan kebutuhan. Tapi di sini saya akan menggunakan apa yang sudah disediakan oleh aplikasi front accounting ini. Misalnya kita pilih untuk item iPad Air 2 16 GB. Nah, di sini sudah tertera
harga setelah pajaknya, dan kalau misalnya kita mau ubah kuantitinya bisa misalnya 5. Nah kemudian kita add item. Nah nantinya setelah kita melakukan add item akan muncul detail item yang kita tawarkan seperti di sini. Di sini juga akan langsung terkomputasi, terhitung semuanya ketika kita menawarkan 5 item dengan harga setelah pajaknya 300, maka di sini akan langsung otomatis totalnya sudah terhitung 5 dikalikan 300 banyak 1500. Nah, setelah kita melakukan input untuk sales quotation itemsnya, kemudian kita pilih place quotation. Nah, di sini sudah tercatat atau terekam hasil dari sales quotation item, dan selanjutnya kita akan melakukan order penjualan terkait dengan penawaran yang sudah kita lakukan, yaitu dengan menggunakan menu make sales order against this quotation. Nah, ini jadi data yang sudah kita buat sebelumnya dari sales quotation items. Apabila tidak ada perubahan dan sebagainya, kita bisa langsung memilih untuk place ordernya. Nah, jadi di sini sales order entry-nya sudah terekam atau tercatat, dan kemudian kita akan melakukan pengiriman terhadap order yang telah dibuat. Untuk mencatat atau menginput pengiriman terhadap order yang telah dibuat ini, kita tinggal memilih atau masuk ke menu make delivery against this order. Nah, jadi di sini sudah ada datanya tadi dari penawaran dan order. Kemudian tinggal kita proses untuk pengirimannya, yaitu dengan memilih proses dispatch. Nah, jadi di sini pengiriman sudah diregistrasikan atau dilakukan, dan kemudian kita akan melakukan penerbitan invoice atau pembuatan invoice atau faktur penjualan dengan memilih menu invoice this delivery. Nah, jadi akan tampil menunya seperti ini. Ketika kita sudah siap untuk menerbitkan invoice-nya atau membuat invoice-nya, maka kita tinggal memilih menu proses invoice. Nah, jadi sudah selesai untuk proses transaksi menggunakan 4 langkah. Untuk invoice-nya bisa kita cek dengan pilihan view this invoice atau print this invoice. Misalnya kita mau melihat invoice-nya. Nah, maka yang akan keluar adalah seperti ini. Dengan menggunakan front accounting ini, setiap kita selesai melakukan transaksi atau proses terkait dengan penjualan ini, kita bisa langsung mengemailkan data-datanya ke customer atau pihak yang bersangkutan dengan menggunakan menu email. Dengan catatan kita sudah memiliki data email dari customer atau pihak yang bersangkutan. Ketika customer hendak melakukan pembayaran terkait order yang sudah dilakukan, maka kita bisa memilih menu customer payment dan menginput jumlah pembayaran sesuai dengan yang dilakukan oleh customer. Nah, kemudian apabila kita ingin melakukan penambahan data atau perubahan data terhadap customer, kita bisa melakukan penambahan atau perubahan tersebut dengan menggunakan menu maintenance, yaitu dengan add and manage customers. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke fitur berikutnya, yakni fitur pembelian atau purchase. Nah, jadi untuk proses purchase atau pembelian melalui aplikasi front accounting ini, proses transaksinya dilakukan dengan 3 langkah, yakni dimulai dari order pembelian, nota penerimaan barang, sampai dengan faktur dari pemasok.
Nah, jadi untuk langkah yang pertama, kita akan melakukan purchase order entry. Nah, untuk tampilan dari purchase order entry-nya itu sendiri seperti ini, dan kemudian kita akan pilih untuk suppliernya sama seperti pada menu sales. Jadi kita bisa menambahkan atau mengganti data supplier, dan di sini saya akan pilih PT PKN. Nah, untuk rincian ordernya bisa kita sesuaikan. Di sini saya menggunakan yang sudah custom dari aplikasinya, misalnya untuk item iPad Air 2. Nah, di sini bisa kita isikan harga sebelum pajaknya sesuai dengan harga dari supplier. Kita misalkan harganya 350. Kemudian tinggal kita add item. Nah, setelah kita melakukan input pembelian barang, kita bisa langsung pilih menu place order. Nah, jadi purchase ordernya di sini sudah terekam atau tercatat. Kemudian kita bisa langsung melakukan permintaan pengiriman atau pengiriman terhadap order yang sudah kita buat dengan memilih menu receive items on this purchase order. Nah, jadi di sini datanya sesuai yang sudah kita lakukan tadi, kita input, kemudian kita tinggal pilih menu proses receive item. Nah, jadi di sini ada keterangan purchase order delivery has been processed, yang mana artinya untuk pengirimannya sudah diproses. Dan kemudian setelah melakukan pengiriman dan terbit nota pengiriman, kita bisa melakukan entry purchase invoice for this receivable. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk supplier invoice berdasarkan order yang telah kita buat sebelumnya. Jadi dalam pengisian supplier invoice ini kita tinggal memasukkan atau mengkonfirmasi kembali mengenai item yang diterima sesuai dengan order yang sudah kita lakukan tadi. Jika tidak ada perubahan dan sebagainya, tinggal kita add. Kemudian akan muncul detail tambahan mengenai subtotal barang yang kita pesan, kemudian pajak, dan invoice keseluruhannya. Nah, sebelum kita menyelesaikan invoice ini, kita juga diwajibkan untuk mengisi suppliers reference berdasarkan data yang dimiliki dari supplier kita. Jadi nanti suppliers reference ini berdasarkan dari supplier kita. Misalkan saja untuk supplier reference-nya dengan kode ini misalkan saja. Kemudian bila sudah dirasa lengkap dan sesuai, tinggal kita enter invoice. Nah, jadi di sini supplier invoice has been processed. Kemudian langkah yang selanjutnya, setelah kita menerima atau mendapatkan faktur pembelian atau invoice dari supplier, kita bisa melakukan pembayaran dengan memilih menu entry supplier payments for this invoice. Nah, jadi ini akan muncul data berdasarkan invoice yang sudah kita terima tadi, yaitu sesuai dengan barang yang kita pesan tadi sebesar 350 totalnya, dengan pajak sebanyak atau sebesar 5%, sehingga nanti total invoice-nya adalah sebesar 367,5. Nah,
Apabila kita sudah siap untuk melakukan pembayaran, maka kita tinggal memilih menu Enter Payment. Nah, jadi di sini payment has been successfully entered, yang mana untuk pemesanan sudah beres, pengiriman sudah beres, dan pembayarannya pun sudah beres dilakukan. Nah, untuk menu purchase atau pembelian ini juga terdapat fitur mengenai direct goods receipt notes, yang mana digunakan untuk mencatat barang yang diterima oleh perusahaan namun tanpa order sebelumnya. Dan untuk detail-detail lainnya, di sini juga terdapat inquiries and reports. Jadi di sini kita bisa melihat reports atau laporan-laporan yang berhubungan dengan supplier dan pembelian. Jadi terkait report dan analisis dari fitur purchase, jadi untuk menu report dan analisis yang terdapat dalam fitur purchase atau pembelian itu cukup lengkap jenis-jenis laporannya, seperti misalnya supplier balance, yang mana mencakup mengenai data-data hutang kita terhadap supplier. Kemudian ada laporan analisis mengenai umur utang kita terhadap supplier dan sebagainya. Jadi di sini cukup lengkap terkait dengan transaksi kita kepada supplier, dan begitupun nanti dengan laporan-laporan terkait fitur-fitur atau transaksi-transaksi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke fitur item and inventory, yang mana berkaitan dengan barang-barang persediaan perusahaan. Jadi di sini pada dasarnya data-data yang terdapat dalam fitur item and inventory itu adalah data-data yang berkaitan dengan proses transaksi pembelian maupun penjualan. Jadi ketika ada pembelian, maka inventory kita akan bertambah, sedangkan ketika ada penjualan, maka inventory kita akan berkurang. Nah, namun pada aplikasi Front Accounting ini disediakan menu lain seperti inventory location transfer, yang mana digunakan ketika perusahaan itu melakukan transfer inventory dari gudang satu ke gudang yang lainnya. Jadi di sini mencatat adanya perpindahan antar gudang untuk perpindahan inventory, dan inventory adjustment, yang mana digunakan ketika kita melakukan stock opnam di akhir periode. Nah, jadi di sini sama seperti fitur-fitur yang lainnya, terdapat menu-menu seperti inquiries and reports. Di sini kita bisa melihat laporan atau reports mengenai inventory, dan kita bisa melakukan perubahan maupun penambahan terhadap item-item inventory kita. Dan di sini juga ada mengenai pricing and cost, yang mana berkaitan dengan harga untuk penjualan dan pembelian. Kita bisa melakukan update, perubahan atau penambahannya pada menu-menu ini. Nah, untuk fitur selanjutnya yang dimiliki oleh Front Accounting ini adalah fitur yang berkaitan dengan aset tetap, yakni fixed asset yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi melalui fitur ini perusahaan dapat melakukan pencatatan untuk transaksi-transaksi ataupun peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan aset tetap perusahaan, dari pembelian sampai dengan proses atau pengakuan depresiasi aset tetap perusahaan. Jadi melalui fitur fixed asset ini perusahaan dapat mencatat pembelian aset tetap, transfer lokasi aset tetap. Jadi semisal ada aset tetap yang dipindahkan dari satu tempat, satu gudang ke gudang lainnya atau ke tempat lainnya, maka perusahaan akan menggunakan menu dari fixed asset location transfer. Kemudian apabila perusahaan ingin mempertukarkan atau menghapus aset tetap, bisa dilakukan melalui menu
fixed asset disposal untuk pencatatan manajemen. Dan apabila perusahaan ingin menjual aset tetapnya, maka perusahaan menggunakan menu fixed asset sale. Nah, untuk proses depresiasinya sendiri nanti bisa diatur apakah perusahaan ingin menggunakan metode depresiasi misalnya seperti garis lurus atau metode menurun berganda dan sebagainya. Dan di sini terdapat menu laporan yang menyediakan laporan mengenai valuasi aset tetap. Untuk fitur selanjutnya yang terdapat dalam Run Accounting ini adalah mengenai Banking and General Ledger, yang nantinya akan kami bagi menjadi 2 pembahasan, yaitu mengenai kas dan bank serta buku besar. Nah, untuk kas dan bank sendiri, di sini terdapat beberapa menu transaksi yang disediakan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Misalnya di sini terdapat payments, yaitu transaksi yang berkaitan dengan pembayaran, namun di luar dari pembayaran untuk pembelian atau purchase, yang mana nantinya payment di sini bisa jadi menggunakan kas maupun dari akun bank. Begitupun juga dengan deposit ketika perusahaan menerima penerimaan atau deposit namun di luar dari yang diterima dari penjualan. Dan selanjutnya terdapat bank account transfer, di mana ketika perusahaan menerima kas kemudian disetorkan ke bank atau kas dari satu bank ke bank yang lainnya, maka akan dicatat ke dalam bank account transfer. Nah, melalui fitur Banking and General Ledger ini, perusahaan juga bisa melihat atau mendapatkan laporan mengenai banking reports. Nah, banking reports di sini berisi bank statement serta bank statement with reconcile. Kemudian terkait dengan general ledger atau buku besar yang disediakan oleh Run Accounting, di sini aplikasi menyediakan untuk penjurnalan atau jurnal umum yang bisa kita langsung catat tanpa harus melalui misalkan fitur sales, purchase, dan sebagainya. Namun apabila kita melakukan pencatatan jurnal namun tidak dengan fitur yang berkaitan seperti untuk penjualan maupun pembelian, maka nantinya tidak akan ada kontrol maupun pengendalian terhadap item-item yang terkait. Jadi untuk menu journal entry ini hanya digunakan untuk mencatat jurnal namun tidak dengan updating atau perbaruan dari item-item yang terkait. Tapi secara akuntansi, perusahaan bisa menggunakan menu dari journal entry ini. Nah, selanjutnya perusahaan juga dapat melihat rincian dari jurnal-jurnal atas transaksi-transaksi yang telah dilakukan perusahaan sebelumnya di journal inquiry. Jadi di sini perusahaan bisa istilahnya men-tracking atau menelusuri apakah jurnal-jurnal yang tercatat dengan transaksi-transaksi yang telah dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Selain itu, dalam fitur Banking and General Ledger ini, Run Accounting juga menyediakan menu-menu yang berkaitan dengan laporan-laporan keuangan yang bisa diakses oleh perusahaan terkait dengan transaksi yang telah dilakukan selama periode akuntansi. Nah, selanjutnya apabila perusahaan ingin melakukan perubahan atau melakukan penambahan terkait dengan misalnya akun bank atau chart of account-nya, maka perusahaan bisa menggunakan menu maintenance. Nah, di sini perusahaan bisa mengedit, memperbarui ataupun menambahkan misalnya bank account dan memperbarui atau menambahkan akun dalam general ledger-nya. Kemudian, salah satu fitur yang disediakan oleh
front accounting ini adalah mengenai akses level, yang mana akses level ini dapat digunakan untuk mengatur multi akses pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda. Jadi setiap pengguna untuk tampilannya sendiri akan ada seperti ini. Jadi misalkan untuk akuntan atau pegawai akuntannya, di sini perusahaan dapat mengatur apa saja yang dapat diakses oleh pegawai akuntan. Jadi nanti perusahaan pun juga dapat mengatur kembali akses-akses apa saja atau data-data apa saja yang bisa diakses oleh tiap-tiap penggunanya. Nah, contoh lainnya misalnya stock manager, yang pastinya nanti berkaitan dengan persediaan maupun stok yang terdapat di dalam perusahaan itu. Jadi di sini stock manager memiliki akses untuk melihat data-data yang berkaitan dengan tugasnya. Nah, tapi perusahaan sendiri nantinya juga masih dapat mengatur jenis akses-akses apa saja yang bisa dimiliki oleh tiap role atau pemangku kepentingan atau tiap-tiap jabatan yang ada di perusahaan. Jadi masih bisa diperbarui dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai front accounting beserta fitur-fiturnya. Menurut kelompok kami, penggunaan front accounting untuk perusahaan yang pada dasarnya ditujukan untuk perusahaan menengah ke bawah terbilang cukup lengkap dan bagus, di mana fitur-fiturnya pun tidak terlalu membingungkan serta mudah untuk diakses. Aplikasi ini tidak perlu diinstal pada device, namun bisa langsung diakses dengan menggunakan web browser selama database-nya telah diinstal dengan menggunakan web server. Jadi menurut kelompok kami, aplikasi front accounting ini adalah salah satu aplikasi akuntansi yang layak untuk digunakan, dicoba dan dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan dalam pencatatan akuntansinya. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.